Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan bongkar sesuatu yang lagi seru banget, yaitu sektor logistik di Indonesia yang lagi booming. Dan kita akan lihat ini lewat kacamata satu perusahaan yang sangat menarik, yaitu Laju. Oke, jadi begini alur pembahasan kita kali ini. Pertama, kita lihat dulu gambaran besar industrinya yang lagi melesat. Terus kita kenalan lebih dekat sama saham Laju. Setelah itu kita intip sinyal dari pasar yang katanya wah sangat beli. Tapi kita juga akan uji realitas keuangannya. Dan yang terakhir kita timbang-timbang, apa aja sih peluang dan risikonya? Nah, kita mulai dari bagian pertama, industri logistik yang melesat. Kenapa sih sektor ini tiba-tiba jadi primadona dan banyak dibicarakan? Yuk kita bedah. Coba lihat angka ini deh, 12,53%. Kelihatannya cuma angka biasa ya, tapi ini adalah proyeksi tingkat pertumbuhan sektor logistik Indonesia hanya untuk tahun 2025 saja. Gede banget kan? Dan bukan cuma soal presentasi pertumbuhan loh, kalau kita lihat dari nilai rupiahnya, sektor ini diperkirakan bakal menyumbang lebih dari 1.600 triliun rupiah ke PDB kita di tahun 2025. Yang perlu dicatat, ini bukan fenomena sesaat. Ini adalah bagian dari tren jangka panjang yang super kuat. Kalau masih kurang yakin, lihat aja perbandingan ini. Di tahun 2022, pertumbuhan logistik itu mencapai hampir 20%. Bandingkan dengan pertumbuhan PDB nasional yang cuma 5,3%. Artinya apa? Sektor ini tumbuhnya hampir 4 kali lipat lebih kencang dari ekonomi kita secara keseluruhan. Jelas banget kan potensinya? Oke, industrinya jelas lagi ngebut. Sekarang yuk kita zoom in ke salah satu pemainnya yang mencoba ikut di gelombang besar ini. Kita akan kenalan lebih dalam dengan saham berkode LAJU atau nama lengkapnya PT Jasa Berdikari Logistik. Nah, ini dia perusahaannya. Laju ini bisa dibilang masih relatif baru di bursa saham. Mereka baru IPO di awal tahun 2023 dan langsung mencoba memposisikan diri sebagai pemain kunci di pasar yang lagi panas-panasnya ini. Jadi, bisnis mereka ini adalah logistik terintegrasi. Gampangnya, mereka ngurusin semua rantai pasok untuk klien, mulai dari gudang, transportasi, sampai pengiriman akhir. Fokus utamanya itu di barang-barang FMCG. Skalanya juga nggak main-main. Mereka punya lebih dari 500 truk yang beroperasi di Jawa, Kalimantan, sama Sulawesi. Dan salah satu klien besarnya itu Raksasa Retail, PT Midi Utama Indonesia. Sekarang kita lihat siapa aja pemiliknya. Nah, ini poin yang penting banget. Coba perhatikan ya, lebih dari 60% sahamnya itu dipegang oleh satu entitas saja, PT Ervin Niaga Abadi. Ini artinya, kendali perusahaan sangat terpusat pada satu pemegang saham mayoritas. Oke, kita udah kenal industrinya, udah kenal juga perusahaannya. Sekarang pertanyaannya, apa kata pasar tentang saham ini? Yuk kita lihat sinyal pasar untuk Laju. Dan jawabannya luar biasa, sangat beli. Ya, Anda nggak salah dengar. Kalau kita lihat rangkuman berbagai indikator teknikal sampai akhir Januari 2026, rekomendasinya itu strong buy. Kuat banget sinyalnya. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, ini lebih meyakinkan. Lihat deh tabel ini. Dari moving averages, 12 indikator semuanya teriak beli. Nggak ada satupun yang bilang jual. Indikator teknikal lain sama aja, 10 lawan 0. Ini sih namanya sapu bersih ya. Oke, sampai sini kelihatannya ceritanya indah banget ya. Industri lagi booming, sinyal pasar strong buy. Tapi tunggu dulu. Disinilah ceritanya mulai berbelok tajam. Mari kita lakukan uji realitas keuangannya. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kinerja keuangan fundamentalnya sejalan dengan semua hype di pasar ini? Nah, sekarang kita kesampingkan dulu grafik sahamnya dan kita intip laporan keuangan aktual perusahaannya. Tanda peringatan pertama datang dari sini. Dividen. Di tahun 2023, mereka bagiin dividen sekitar Rp0,89 per saham. Setahun kemudian, anjlok jadi cuma Rp0,13. Itu penurunannya lebih dari 85%. Jauh banget kan? Dan kalau kita tanya kenapa dividennya anjlok, nah ini dia jawabannya. Lihat perbandingan kinerjanya. Kuartal 2 2024, mereka masih untung, laba bersihnya 3,7 miliar rupiah. Tapi setahun kemudian, di periode yang sama, kondisinya berbalik 180 derajat. Mereka malah rugi 1,1 miliar rupiah. Dari untung jadi rugi. Jadi, gimana dong? Di satu sisi datanya bagus banget.
Di sisi lain, kok malah jelek ya? Nah, ini yang bikin menarik dan kompleks. Mari kita rangkum perbandingan antara peluang dan risikonya. Jadi, kita punya dua narasi yang saling bertolak belakang. Di sisi peluang, ada perusahaan di industri yang lagi lari kencang dengan proyeksi pertumbuhan belasan %. Ditambah lagi, semua analis teknikal seolah-olah kompakkan kasih sinyal sangat beli. Tapi, di sisi risiko, ada fakta bahwa perusahaan ini baru aja berbalik dari untung menjadi rugi. Dan dividennya dipangkas habis-habisan yang jadi cerminan kesehatan keuangannya yang lagi kurang fit. Nah, ini dia teka-tekinya. Di tengah industri yang sedang meroket, tapi kinerja perusahaannya sendiri justru bergejolak, seorang investor harus gimana? Poin krusialnya jadi begini. Anda lebih percaya cerita yang mana? Cerita yang diceritakan oleh grafik harga saham dan pasar, atau cerita yang tertulis hitam di atas putih di laporan keuangannya? Ini pertanyaan yang harus dijawab sebelum mengambil keputusan.